Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 12 yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, termasuk melakukan aktivitas pembelajaran daring. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa bersama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini di pelajaran sosiologi kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat ya. Pastinya di dalam kehidupan ya, atau secara individu maupun secara kelompok itu pasti akan ada yang mengalami perubahan ya. Kita sendiri juga mengalami perubahan dari dulu kita masih kecil sampai kita sekarang ya. Usia kalian namanya usia belasan tahun itu juga pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, ini yang kita akan bahas kali ini adalah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama kita tahu dulu ya definisi daripada perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial ini diartikan sebagai suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial ya. Nah, ini biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Ini pengertian daripada perubahan sosial. Nah, pasti mengalami perubahan. Contohnya saja di negara kita ya, dari zaman dulu sampai sekarang ini juga sudah banyak sekali mengalami perubahan di bidang apapun ya. Nah, teori perubahan sosial ini ada dua macam secara garis besar. Yang pertama itu teori evolusi, yang kedua teori siklus. Teori evolusi, sepertinya kita sudah pernah mendengar ya kata-kata evolusi. Evolusi itu perubahan secara lama. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya perubahan sosial itu terjadi secara lambat dalam kurun waktu yang sangat lama. Ini teori evolusi. Sedangkan teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu bagaikan roda yang sedang berputar terus ya. Perubahan zaman ini tidak dapat dihindari oleh manusia, tidak dapat dikendalikan ya, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Nah, nanti akan ada faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis perubahan sosial ya. Ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Kalau perubahan lambat itu namanya evolusi, kalau cepat namanya revolusi. Nah, perubahan lambat ini terjadi dengan sendirinya tanpa direncana ya. Contohnya dari kehidupan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern ya. Yang dari dulu sampai sekarang ini berbeda. Kalau zaman dulu memberikan kabar itu masih memakai surat atau dengan cara yang lain, sekarang sudah ada handphone ya, 1 detik sudah sampai kabarnya. Kemudian perubahan cepat atau revolusi ini dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak ya. Jadi kalau evolusi itu lambat, kalau cepat itu revolusi. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua ini ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Maksudnya yang pertama perubahan kecil ini terjadi perubahan namun unsur struktur sosialnya tidak membawa pengaruh, jadi tidak begitu membawa pengaruh kepada masyarakat ya. Jadi perubahan-perubahan kecil ini tidak mempengaruhi struktur sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain. Nah, itu tidak menyebabkan perbedaan yang berarti bagi masyarakat, jadi tidak mempengaruhi struktur sosial yang sudah ada di dalam masyarakat. Kemudian perubahan besar ini kebalikan dari perubahan kecil, berarti
terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya di sini dalam pengelolaan pertanian ya, dari dulu itu memakai alat pertanian tradisional, sekarang sudah menggunakan mesin. Itu membawa perubahan atau pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat ya, semakin mempermudah dalam pengelolaan pertanian. Kemudian yang selanjutnya ini perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki berarti ini perubahan yang telah direncanakan atau telah diperkirakan, seperti itu ya. Jadi ada pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan, itu membuat rencana atau planning di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian kalau perubahan yang tidak dikehendaki, ini berarti kebalikan dari perubahan sosial yang dikehendaki ya. Ini tanpa ada rencana, kemudian juga di luar jangkauan dan menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu jenis-jenis perubahan ya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor perubahan sosial. Jadi yang menyebabkan adanya perubahan sosial itu ada apa saja. Ini ada dari dalam dan dari luar. Ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Nah, perubahan intern atau yang terjadi di dalam masyarakat sendiri, yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Jelas semakin ilmu pengetahuan maju, semakin perubahan sosial ke arah yang lebih baik ya. Pasti kalian juga sudah merasakan sendiri enaknya zaman sekarang ya. Coba kalian cari contoh dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk ini juga akan menyebabkan perubahan, karena di negara kita juga jumlah penduduk itu semakin tahun semakin banyak ya, ratusan juta jiwa. Kemudian yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan yang ada di dalam satu masyarakat itu sendiri, ini juga akan menyebabkan perubahan ya, yang ada di dalam masyarakat atau negara itu, tidak dengan orang lain atau dengan tidak negara yang lain. Itu faktor yang terjadi di dalam masyarakat atau intern. Yang kedua, perubahan yang terjadi di luar masyarakat atau faktor ekstern. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat luar atau budaya negara luar. Ini harus disaring ya, difilter mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, peperangan. Ini juga pasti akan menyebabkan perubahan sosial. Biasanya yang menang ini akan berkuasa kepada yang pihak yang dikalahkan. Nah, ini juga akan merubah atau akan ada perubahan sosial di dalam tatanan masyarakat tersebut. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Contohnya ya, dulu di negara kita pernah tahun 2004 itu ada bencana alam tsunami di Aceh. Nah, tapi sekarang sudah kembali normal seperti semula ya. Coba kalian baca buku sejarah bencana alam. Kemudian yang selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial ya. Menurut Sukanto ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Kita sendiri sebagai individu kalau ingin berubah ya harus punya lingkungan atau teman yang lain. Jadi bisa sharing ya, bisa bertukar pikiran, bisa sharing. Dengan begitu kita bisa membuat perubahan pada diri kita supaya tidak tetap maksudnya di sini berarti perubahan ke arah yang lebih baik dengan kita. Kalau contoh kecilnya ya, individu kita sendiri sering bergaul dengan teman yang lain, sering sharing, lah itu juga akan merubah diri kita. Nah, ini kalau perubahan sosial ini juga kontak dengan kebudayaan lain juga perlu kerjasama ya. Kemudian sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Kemudian sistem pendidikan yang maju, toleransi ya, saling toleransi, tidak saling menjelekkan, saling memotivasi seperti itu. Kemudian sistem terbuka lapisan masyarakat. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, kemudian adanya orientasi ke masa depan. Nah, ini faktor-faktor perubahan sosial.
Kemudian yang selanjutnya yang menghambat perubahan sosial berarti kebalikan yang tadi ya. Yang pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, terlalu tertutup. Ini juga akan menghambat perubahan sosial. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan yang ketiga sikap masyarakat tradisional dan konservatif. Maksudnya ini susah untuk menerima perubahan atau susah menerima masuknya budaya lain ya. Ini konservatif. Nah, selanjutnya yaitu akibat perubahan sosial. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya ya. Dampak positif perubahan sosial ini yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terciptanya tenaga kerja profesional, kemudian nilai dan norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan baru, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Jadi positifnya itu seperti itu. Contohnya ilmu pengetahuan teknologi, alat transportasi, namanya komunikasi. Ya, kita bisa dengan di rumah saja pun kita bisa memesan apa yang kita inginkan ya, tidak perlu keluar rumah. Nah, ini salah satu positifnya daripada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya dampak negatif ini ada beberapa. Yang pertama disintegrasi sosial, jadi tidak adanya persatuan lagi. Kemudian pergolakan daerah, kenakalan remaja, kerusakan lingkungan ya, terus adat istiadat berkurang ekstensinya ya. Zaman dulu itu mamanya masih melekat, adat itu mulai luntur. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Yang terakhir munculnya paham duniawi atau lebih mengejar dunia, seperti itu. Itu dampak perubahan sosial ya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu penjelasan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.